dari awal usaha kosmetik ini saya yang merintis. Saya sendiri yang merintis, jadinya saya juga yang mengembangkan, nanti suami saya yang bantu. Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SAI Indonesia. Pergi ke Jogja, beli batik. Cakep. Pergi ke Bali, berenang di pantai. Bro and sis yang ingin cantik, jangan lupa belanja di toko Mutiara Permai. Apa kabar, Ci? Halo, baik. Ya, dalam episode kali ini saya bersama Ci Catherine, owner dari toko Mutiara Permai. Ci, sedikit cerita ya mengenai toko kosmetik yang Cici dirikan. Bisa cerita nggak kira-kira tahun berapa didirikan dan sampai sekarang tuh udah punya berapa outlet? Oke, saya pertama kali mulai bisnis kosmetik ini 2011 di Bali. Sampai saat ini sudah 15 tahun dengan 8 outlet. Awalnya berdiri itu di Bali Timur. Bali ini kan besar ya. Jadi saya itu awalnya di Bali Timur, startnya dari Gianyar. Mainnya juga di area-area Bali Timur semua. Gianyar, Ubud, Klungkung, Batu Bulan, Bangli. Terus saya baru ke arah Denpasar, Pesanggaran, dan di Nangka Utara. Nah, dari tahun 2011 sampai sekarang kan kurang lebih 15 tahun ya. Iya. Nah, kira-kira apa nih yang membuat Ci Catherine tuh berani mengembangkan toko kosmetik sampai 8 outlet ini? Awal-awal memang saya ini, orang tua saya juga penjual kosmetik. Emang dari dulu jualannya kosmetik, dari kecil kita udah biasa di toko jualan kosmetik, terus pas nikah ke Bali gitu, mama saya bilang, di Gianyar ini toko kosmetiknya nggak ada yang ini kurang gitu loh. Coba kamu buka gitu. Ya udah, belajar deh. Baru-baru tinggal Bali juga kan, kita belajar dia udah buka toko kosmetik, belajar. Oh ternyata tiap tempat itu karena beda culture, permintaannya beda kayak gitu. Jadi banyak banget ya yang dipelajarin dari buka usaha kosmetik itu. Ternyata bukan cuma buka toko, ya udah jualan aja. Ternyata enggak. Jadi menurut saya, ya saya karena saya suka dengan kosmetik, dengan kecantikan ya, jadinya senang ya sih, senang, ada passionnya juga, ilmunya juga dapet, tambah hari tambah wow. Dan juga dunia kosmetik ini kan tambah berkembang, wah jadinya kayaknya semakin menarik gitu. Yeah. Nah, kalau misalnya Ci Catherine lihat, apakah memang secara toko ini bisa dikaitkan nggak sih dengan personal branding, misalnya dari Ci Catherine sendiri yang mungkin sering upload konten-konten atau gimana gitu? Kalau saya, memang saya bukan anak medsos, saya juga jarang upload kayak gitu. Untuk kehidupan pribadi saya jarang, tapi kalau misalnya masih berhubungan dengan bisnis kayak gitu saya masih upload ya. Tapi kalau untuk personal branding ke diri pribadi saya sih belum sampai segitu. Cuma saya lihat teman-teman saya memang banyak mereka yang udah bikin personal branding supaya mungkin ya berkaitan juga sama usaha mereka ya. Untuk gitu. traffic ke toko untuk juga. traffic toko juga, ya. Nah, dalam era digital sekarang, menurut Ci Catherine, apakah memang dunia online itu semakin berkembang atau tetap offline masih menjadi salah satu alternatif atau mungkin yang utama ya dalam konsumen berbelanja? Kalau saya lihat ya, kalau di Bali case-nya tetap offline market itu lebih besar. Consumer behavior-nya tetap mereka lebih suka datang ke toko, di service, dilayani, mencoba tester, kita ngobrol kayak gitu, terus nanti mereka belanja. Jadi ada customer satisfied-nya. Sama mungkin di beberapa area, mungkin sebagian besar online udah, karena mungkin sibuk kerja, waktu ya. Jadi mereka butuh apa ya udah online aja praktis kayak gitu kan. Lebih cepat barang udah sampai juga kayak gitu.
Tapi untuk di Bali sendiri, traffic offline itu masih sangat-sangat bagus. Makanya tokonya bisa banyak nih. Iya, betul. Tapi online-nya juga ada ya? Online saya tetap jalan. Kita memulai online itu saat pandemi. Karena tidak bisa kemana-mana, kita mencoba online, ternyata online-nya bagus. Cuma ya semakin kesini dengan regulasi yang ada sekarang, otomatis sangat-sangat berdampak banget juga ya. Online-nya juga mengalami penurunan sih kayak gitu. Cuma online-nya, offline-nya justru malah lebih bagus. Lebih bagus ya. Iya. Jadi orang mungkin sudah beralih lagi dari yang dulunya mungkin coba online, sekarang ke offline ya. Ya benar. Cik, kalau misalnya sekarang udah ada 8 toko nih. Iya. Nah kira-kira kan mungkin ada saatnya toko satu tidak mencapai target, Iya, atau mungkin toko benar. yang lain juga belum mencapai target. Gimana nih Cece memberikan motivasi kepada tim dari toko Mutiara Permai ini? Oke, jadi kita memang sih tiap bulan, tiap awal bulan itu, tiap kepala toko saya itu kita ini review bareng nih. Bulan ini kan masing-masing toko ada targetnya masing-masing. Jadinya kenapa nggak capai, kenapa capai kayak gitu. Kalau misalnya yang belum capai, permasalahannya di mana nih kayak gitu. Oke, mungkin dari kitanya mungkin produk mungkin kurang atau mungkin servisnya kurang seperti itu. Jadinya ada review terus nih tiap bulan. Ada yang harus direview. Jadi kita tetap review terus juga dikasih rangsangan juga ya, pasti ingat insentif seperti itu. Dan pada umumnya kebiasaan atau rutinitas seperti itu bisa membuat toko lebih baik lagi. Iya, lebih baik lagi ya, benar. Nah, sebagai perempuan nih, sebagai wanita, apakah Cece pernah merasakan nggak ada nggak istilahnya, ada orang yang bilang biasanya kan kalau bisnis atau pengusaha banyaknya laki gitu nih. Cece pernah berasa nggak tuh kayak ada orang yang istilahnya kalau misalnya perempuan kurang nih dalam dunia bisnis, lebih itu lelaki, itu pernah ada nggak sih Cek? Tidak ada ya kalau Tidak saya ada ya. Karena memang dari awal usaha kosmetik ini saya yang merintis. Saya sendiri yang merintis, jadinya saya juga yang mengembangkan, nanti suami saya yang bantu, dia kasih insight kayak gitu loh. Ini lebih bagus kayak gini, ini kayak gitu. Tapi tetap kayak pemilihan produk kayak gitu, terus pengorderan, semuanya itu masih di saya sendiri sih ya. Jadi terlepas dari istilahnya laki perempuan, yang penting kita ada passion ya untuk melakukan bisnis sehingga bisnis itu bisa berjalan dengan baik. Iya. Oke. Nah, kalau Cece lihat nih perkembangan toko kosmetik itu kan semakin lama semakin besar ya. Iya. Nah, kira-kira bagaimana Cece bisa mempertahankan atau bisa tetap sukses seperti sekarang ini? Kita juga belajar dari yang besar-besar sih. Dari yang besar-besar, saya juga punya beberapa franchise ya, saya mengambil ilmu dari mereka. Jadinya selain internal dulu, internalnya udah bagus, manajemennya udah bagus, manajemen orangnya, humannya, manajemen stockingnya kayak gitu udah rapi. Terus kita belajar juga, toko itu kok bagus. Ternyata ini toko-toko sekarang itu harus ada consumer experience kayak gitu. Jadinya udah kita juga mengikuti kayak gitu, kita belajar lah ya, mengambil ilmu dari yang sudah lebih besar kayak gitu. Jadi kita terus belajar terus mencari pengalaman yang baru yang bisa membuat toko ini menjadi sukses ya Ci ya. Iya. Ci Catherine, terima kasih sekali lagi atas inspirasi dan wawasannya sehingga kita bisa banyak belajar juga dari Ci Catherine. Kami ada kenang-kenangan. Terima kasih. Saya Indonesia. Oke, jangan lupa di follow. Dan terima kasih. Oke, demikian podcast saya Indonesia bersama Ci Catherine, pemilik toko Mutiara Permai Bali. Semoga podcast kali ini juga bisa memberikan inspirasi dan wawasan bagi kita semua. Sampai jumpa di podcast saya Indonesia selanjutnya. Salam calon pemimpin.